Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muncul di dalam batinmu. Terima kasih saudaraku yang sudah mulai bergabung dimanapun anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam, memberikan kita rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kita menjalankan perjalanan kehidupan ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh kesadaran. Terima kasih kepada saudaraku yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk tap-tap layar saudaraku untuk menyambung silaturahim. Kesempatan siang menuju sore ini, alhamdulillah saya mencoba untuk temani jam istirahat saudara-saudaraku dimanapun anda berada. Apapun yang ingin diceritakan, apapun yang ingin dibaca dari sebuah perjalanan-perjalanan kehidupan ini, baik yang secara nyata maupun secara spiritual. Terima kasih kepada saudaraku yang sudah mulai bergabung tap-tap layar. Saudaraku Istianah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saif Pratama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin membahas mengenai titik jenuh saudaraku, di mana ketika kita sudah berada di titik yang terendah dan kita ingin naik ke titik yang tertinggi, namun setelah kita ingin naik atau melangkah, setelah kita berada di titik terendah atau titik kekosongan, kemudian kita berangkat kembali untuk menaiki sesuatu yang belum kita pernah naiki sebelumnya. Karena pada dasarnya kekosongan itu adalah bisa dikatakan titik terendah dan titik puncak. Karena di dalam titik terendah itu kita akan tahu siapa hakikatnya daripada diri kita masing-masing. Apa yang menjadi tujuan Tuhan mengadakan kita di dunia ini? Nah, itu adalah merupakan sebuah hal yang memahami kita apabila kita berada di titik terendah. Namun senyatanya kita di dunia ini hanya memandang sebuah kenyataan saudaraku. Sebuah kenyataan yang mungkin kenyataan itu belum tentu benar. Masih kita memandang hakikat baik, hakikat buruk. Tapi belum kita meratakan daripada hakikat baik dan buruk itu. Kita akan mampu untuk meratakan hakikat baik dan hakikat buruk itu ketika kita berada di titik yang paling terendah. Baru kita akan merasakan siapa saya, apa tujuan saya, tugas apa yang diberikan Tuhan di dunia ini. Memang rata-rata saudara-saudara kita yang mengalami kebangkitan spiritual itu rata-rata mengalami titik kejenuhan dan dibawa oleh kesejatian dirinya pada titik yang terendah. Namun setelah ia bangkit, kebanyakan di kebangkitan kedua ini
mereka banyak yang gagal. Karena apa? Karena kebangkitan itu ia lakukan dengan keinginan. Keinginan secara zahiriah ini. Bukan dengan keinginan yang langsung ditunjukkan oleh apa yang ada di dalam dirinya. Seperti itulah hakikatnya, saudaraku. Memang ketika kita berada di titik yang terendah ini, kita akan diposisikan pada titik kebingungan. Betul-betul bingung, saudaraku. Kemana selanjutnya saya akan melangkah? Apa yang harus saya lakukan? Nah, begitulah kiranya, saudaraku. Saudaraku sekalian penjalin rahimakumullah. Ketika kita berbicara masalah ilmu kesejatian, memang di dalam ilmu kesejatian ini ada saudara-saudara kita yang cepat mengerti dan ada juga yang sulit mengerti. Karena apa? Karena hijab sebenarnya, saudaraku. Ia masih tertutup hijab. Apa yang menjadi hijabnya? Ya, apa yang diajarkan oleh orang tua, apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Sehingga kita tidak mau melangkah sendiri atau tidak berani untuk melangkah sendiri. Terima kasih kepada saudaraku Mod. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejatinya kita harus mampu untuk melangkah sendiri supaya kita dewasa, saudaraku. Berdikari. Jangan sampai ada ketakutan dalam diri kita. Harus kita memiliki sifat berani untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena sejatinya segala apa yang ada baik di dalam tubuh kasar maupun tubuh halus ini adalah semuanya titipan yang harus kita kelola sebaik mungkin. Dan yang kita bicarakan sebenarnya hakikat daripada penciptaan. Karena ada satu kitab yang tidak ada halamannya, yang tidak habis kita baca, yaitu kitab diri, saudaraku. Nah, kitab diri itu yang semestinya harus kita baca semenjak kita mengalami kebangkitan spiritual sampai kita menemukan atau menghapus dari segala apa yang menjadi hijab-hijab yang ada di dalam diri kita sampai kita menuju kedewasaan atau menjadi orang yang dewasa. Dewasa itu ketika seseorang tidak takut sendiri, tidak takut dalam artian ia mampu berdiri sendiri dan menjadi penyeimbang terhadap apa yang ada di hadapannya atau di lingkungannya. Kalau kita masih mengikuti guru, ya bolehlah kita menggunakan mursyid, saudaraku, mencari guru. Tapi carilah guru yang setelah engkau mengerti ilmu-ilmu dari guru itu, kamu mampu
berdiri di kaki sendiri, menjadi dewasa. Setelah terlepas dari guru atau bimbingan spiritual, kamu menjadi spiritualis. Jadi spiritual untuk dirimu sendiri. Bukan tetap kita pada guru itu, apalagi terus mencari lewat guru. Karena tidak akan sampainya. Ketika kita menjadi dewasa, berdiri di kaki sendiri. Selamat siang saudaraku. Karena sejatinya kita selalu sendiri, saudaraku. Meskipun kita punya keluarga, kemudian anak istri, tapi mereka masih terpisah dengan tubuh kita. Karena sejatinya yang merasakan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita terjebak terhadap apa yang di luar diri atau di luar tubuh kita ini. Terus masuk ke dalam, gali lagi, ikro, baca, kaji. Apapun perintah-perintah yang muncul di dalam batin kita itu. Itulah hakikatnya guru sejati, saudaraku. Karena Tuhan selalu berbisik di dalam diri kita. Darun kan, sulit banget untuk tidur. Ketika kita mengalami kesulitan, seperti contoh saudara kita ini tentang sulit tidur, itu mungkin kita terlalu banyak memikirkan, ya singkat saja ya, memikirkan dunia, saudaraku. Memikirkan masa depan, takut sama masa depan. Karena begini, ada sebuah pelajaran penting dari orang gila ya, yang terbebas dari pikirannya. Kita katakan saja orang gila. Ia mau makan sampah, mau apa tidak pernah sakit. Mau tidur di mana-mana, bebas. Itu merupakan sebuah pelajaran penting sebenarnya. Ya tidak sih saya anjurkan untuk menjadi orang gila, tapi ada pelajaran penting di setiap lika laku dari orang gila di sekitaran kita, saudaraku. Karena poinnya adalah pikiran kita. Kita mampu mencerahkan pikiran kita. Apapun keinginan, kum fayakun kita, langsung kita bisa katakan. Intinya jangan takut. Tapi ketika ketakutan sudah melekat ya agak sulit, saudaraku. Takut kehilangan, takut dikecewakan, takut menghadapi masa depan, masih terbawa masa lalu. Itulah penyebabnya, saudaraku. Kita sulit tidur. Nah, itu ada satu kejadian di daerah saya. Tadi saya ada seorang ibu ya, yang mempunyai anak. Seorang ibu ini sangat khawatir dengan masa depan anaknya. Karena anaknya mau pergi TKW, mau pergi bekerja di Taiwan. Tapi dengan ya saking lamanya menunggu dari visa untuk pergi ke Taiwan itu, akhirnya ibunya terlalu gundah gulana, tidak bisa tidur, akhirnya jantungan, saudaraku. Dan tadi siang itu kita makamkan. Itulah bentuk pikiran, pikiran yang digoyahkan, ketakutan. Intinya jangan takut. Jangan takut terhadap masa depan. Nikmati saja prosesnya. Intinya kita hidup di dunia ini adalah menjalankan proses apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan proses itu apapun bentuknya pasti kita mampu, saudaraku. Yang membuat kita mampu itu hanya ketakutan-ketakutan saja. Itu yang menyebabkan kita cepat mati, cepat tua, sakit,
dan lain sebagainya. Salam kenal saudaraku Lombok Tengah. Karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa manusia ini selalu berkeluh kesah. Jadi yang akan selamat dalam kesejatian itu adalah kita menghilangkan keluh kesah itu, ketakutan, saudaraku. Karena ketakutan itu yang membuat keluh kesah. Itu manusiawi sih. Rasa takut. Rasa takut itu salah satu jeruji penjara yang paling mematikan sebenarnya. Sangat-sangat mematikan. Ya begitulah kira-kiranya saudaraku. Jadi intinya, jadilah diri sendiri. Jangan menjadi siapa-siapa, tapi jadilah diri sendiri. Karena hakikatnya tubuh kasar ini hanya menjalankan. Nah, tubuh halus itulah. Tubuh kasar ini hanyalah bayangan dari tubuh halus. Yang namanya bayangan pasti akan senantiasa mengikuti. Dari yang punya bayang itu antara bayang dan yang punya bayang. Segala bentuk makhluk atau yang bisa dilihat, bisa dirasakan dengan kelima indera inti, itulah yang disebut makhluk. Baik itu makhluk yang dalam bentuk benda mati ataupun hidup. Dan Tuhan itu tidak berada di keduanya, tapi berada di kesemuanya. Cukup sulit untuk mengungkapkan, saudaraku. Ketika kita menyatakan diri sebagai makhluk, otomatis kita mengatakan diri sebagai Tuhan. Jadi begini, ada sebuah pandangan bahwa jika manusia merasa ada, sesungguhnya Tuhan telah mati. Dan jika Tuhan yang hidup, maka manusia yang mati. Dalam artian begini, jika bayangan yang menggerakkan, yang punya bayang, maka bayangan itu menjadi Tuhan. Dan jika yang punya bayang itu yang menggerakkan, maka itulah sejatinya Tuhan. Ada sebuah ungkapan pula, Allah yang nyata, manusia yang gaib. Ketika manusia berani menyatakan kesejatian dirinya akan Allah, maka itulah manusia yang bersifat rahasia. Dan jika manusia yang masih takut menyatakan diri akan Allah, maka itulah manusia yang penuh dengan ketakutan, kegoncangan di dalam hidup. Kita tahu, la maujud bihaqqin ilallah. Tiada wujud di alam semesta ini, di segala ciptaan ini, kecuali daripada wujud Tuhan yang Maha Esa.
Tapi bagaimana kita merasakan mengosongkan diri kita sehingga la maujud bihaqqin ilallah. Sehingga apa yang kita katakan itu adalah perkataan Allah, apa yang kita lihat itu adalah penglihatan Allah, apa yang kita rasakan itu adalah perasaan Allah. Memang menghancurkan pikiran, saudaraku, itu yang sulit. Sejak kita lahir, kita sudah didoktrin sama orang tua. Tapi itu kenyataan yang terus berkelanjutan. Ya mungkin kita kemarin-marin tahu tentang hakikat perjalanan yang sebenarnya ya. Tapi syukur-syukur ketika ada saudara-saudara kita yang ingin mendengarkan keluh kesah kita akan perjalanan dunia ini, ya bersyukurlah. Karena perjalanan itu kadang tidak mulus, saudaraku. Ketika kita masih menginginkan perjalanan suci, tapi Tuhan masih memberi kita jalan yang belum suci, ya begitulah hakikatnya. Karena sifat kesucian itu hanya Tuhan yang memberi. Ada juga saudara-saudara kita yang merasakan dirinya sudah sampai kepada kesejatian itu. Tapi ketika sebuah perasaan itu dimunculkan, diceritakan, maka itulah yang menghancurkan daripada kesejatian itu, saudaraku. Ketika kita berbicara masalah alif, kita ambil contoh salah satu ayat atau ayat mutasabbihat yang mungkin Allah sendiri yang tahu artinya. Alif lam mim. Alif itu berdiri kepada siapa, lam itu berdiri kepada siapa, dan mim itu berdiri kepada siapa. Ketika kita mencari rahasia alif, alif itu adalah awal mula daripada proses penciptaan manusia. Ketika ayah kita dan ibu kita sendiri, ketika ayah kita melihat ibu kita, kemudian ada rangsangan daripada nafsu syahwat, maka berdirilah alif di bawah rahasia bapak kita. Maka bapak kita menyalurkan daripada air sucinya kepada ibu kita yang bermuara kepada mim, memasukkan dengan huruf lam dan bermuara kepada mim, alif lam mim. Maka rahasia mim itu tanggung jawabnya kepada ibu kita. Karena ibu kita yang mengandung, yang menaruh kepada dunia rahasia. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW menyebut ibu 3 kali. Karena ada rahasia di dalam kandungannya. Rahasia tersembunyi di dalam kandungan ibu kita. Tapi hakikatnya Allah yang menjaga, Tuhan. Nah itu hakikatnya, awal penciptaan itu adalah alif. Nah, seperti itu saudaraku. Dari pandangan saya, alif Allah, lam awal, lam akhir. Dari masrib sampai maghrib itu berdiri daripada alif, alif Allah. Sehingga yang memunculkan daripada kesetaraan, menghancurkan baik dan buruk,
itu adalah Muhammad. Apa itu Muhammad? Yaitu mim dalam bentuk kesadaran, cinta, dan kasih sayang. Maka jelas di dalam awal penciptaan kita, ketika keluar dari rahim ibu kita, kita diberi nama, bahwa hakikat nama kita itu adalah alif. Semua kelahiran itu adalah alif, alif Allah. Nah, setelah kita keluar di alam rahim, maka kita dikasih nama oleh orang tua. Nah, orang tua itu hakikatnya adalah diberi nama secara alami kepada kita. Ada yang bernama Fulan dan si Fulana. Nah, itulah hakikatnya. Nah, nama itu dari asma, dari nama kita akan mencerminkan daripada sifat kita. Dari sifat kita akan mencerminkan dari perbuatan kita, dan perbuatan kita itulah yang ditampilkan di alam dunia ini. Maka sahabat Rasulullah SAW memperingati kepada orang tua manusia untuk memberi nama yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi ketika kita mencari hakikat alif kosong, kita kembalikan segala penciptaan kepada Tuhan. Karena kita berawal dari tidak ada, akan kembali menjadi tidak ada. Itulah titik kosongnya, mengembalikan semuanya, apa-apa yang diberi dari kelima indera ini. Hakikat alif itu adalah hakikat Allah sebenarnya, Tuhan yang maha berdiri dari segala ciptaan. Hakikatnya hanya Allah yang punya, hanya Tuhan yang mempunyai bayangan dari segala ciptaan seluruh alam. Nah, itu adalah bahasanya, saudaraku. Jadi sejatinya kita tidak punya apa-apa, harta, tahta, wanita, itu hanya titipan, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saudaraku, untuk masalah penyakit yang ada di dalam diri kita itu, ketika penyakit itu sudah lama, itu merupakan sebuah kesalahan sebenarnya. Dalam artian kita masih belum menerima diri, menerima penyakit itu. Untuk menghancurkan penyakit di dalam diri kita itu, apakah bentuk penyakit fisik, penyakit dokter, atau penyakit hati, akan bisa dihancurkan ketika ya kita berada pada titik kosong itu, saudaraku. Kita dikasih penyakit oleh Allah, terima saja, ikhlaskan. Dengan rasa ikhlas itu, maka penyakit apapun bentuknya akan hancur. Kembalikan semuanya kepada Tuhan, jangan mengeluh, karena mengeluh itu akan selalu memberikan makanan untuk penyakit yang ada di dalam diri kita itu. Tentunya kita yang memiliki penyakit, siapa yang mengobati? Bukan dokter, bukan orang lain, diri kita sendiri. Memang untuk berbicara kepasrahan kehadirat Tuhan, ya saudaraku, memang agak sulit untuk kita berbicara ketika masalah keikhlasan. Karena ikhlas itu mudah dibicarakan, tapi sulit untuk dikerjakan, saudaraku. Jadi pasrah itu dalam artian, misalkan kita merasakan sakit, misalkan ada penyakit jantung, penyakit lambung, dan lain sebagainya, kita berserah diri dulu, kembalikan semuanya. Kita berbicara kepada apa yang kita rasakan di dalam tubuh kita ini. Misalkan kita sakit jantung, misalkan kita ngomong, jadikan diri kita seperti orang gila, ngomong sendiri, berbicara sendiri.
Kalau bisa taruh di depan kita cermin, sebut namamu, wahai fulan, apa yang menyebabkan jantung ini sakit, misalkan. Nanti bisikan batin itu akan bangkit, maka akan ditunjukkan rahasia-rahasia untuk menghancurkan daripada penyakit itu, saudaraku. Jadi sebenarnya spiritual itu adalah untuk mengosongkan segala sesuatu yang kita punya, menghancurkan segala apa yang menjadi penyakit lahir ataupun penyakit batin. Ya, kita belajarlah dari Nabi Yakub alaihissalam. Kita belajar dari Alkisah para nabi yang diberikan penyakit. Tapi ketika dia berpasrah, ikhlaskan semuanya, maka penyakit itu akan berpamitan kepada tubuh kita. Ya begitulah saudaraku. Memang ketika kita berbicara masalah ikhlas itu mudah di mulut, tapi sulit untuk kita kerjakan. Karena apa? Karena intinya kita terlalu banyak mengeluh. Kurangi rasa mengeluh, itulah obatnya sebenarnya. Terima kasih kepada saudaraku yang sudah bergabung. Memang ada kalanya di lingkungan keluarga kita yang sulit menerima kita apa adanya, saudaraku. Kadang kita terhina, dina di dunia ini. Kita dicampakkan. Nah, itu yang membuat rasa keluhan. Sehingga kita mencari motivasi-motivasi dari luar. Dan melupakan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kita mencoba untuk hidupkan cinta di dalam diri kita. Sayangi diri kita, cintai diri kita. Bentuknya apa, saudaraku? Misalkan ketika kita lapar, kita makan. Ketika kita menginginkan sesuatu yang sifatnya positif, kita lakukan. Itulah. Ikhlas itu sebenarnya begini, saudaraku. Ikhlas itu kosongkan akan segala hal kepada diri kita. Dan terima dengan ikhlas apa yang diberikan Tuhan kepada diri kita. Maka itulah kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita berbicara ikhlas, memang sulit kita bahasakan, saudaraku. Itu sebabnya kenapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mampu membaca kita dari nama, kemudian membantu apa yang ada di dalam diri kita seperti khodam. Karena mereka membaca nama kita, membaca diri. Nah, itu halnya kenapa kita harus belajar untuk membaca diri, mengkaji diri, saudaraku. Merenungi diri kita itu adalah termasuk juga mengkaji diri. Ya, dari nama juga untuk mengkaji diri. Apa yang kita anggap salah atau benar dalam diri kita itu, sebenarnya itu hanyalah sebuah anggapan.
yang sejatinya harus kita belajar untuk ya merenungi diri lah. Kasri. Mungkin saudara kasih terlalu banyak mengalami kekecewaan terhadap sekitar saudaraku. Itu yang membuat penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Kekecewaan terhadap orang tua atau terdekat, lingkungan keluarga, itu yang membuat kita mengeluh, sakit, sehingga ya itulah menimbulkan segala penyakit saudaraku.